Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Apa kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara senantiasa berlimpah di dalam sukacita Tuhan. Judul Devotion hari ini adalah skala prioritas bagian yang kedua. Saudara terkasih, kita telah mengerti bahwa membangun kedekatan dengan Tuhan adalah prioritas utama di dalam kehidupan ini. Dan mari kita menjadikan mendekat kepada Tuhan adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pagi hari ini kita akan masih belajar kembali dari kisah Marta dan Maria. Kita akan melihat betapa kedekatan dengan Tuhan sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, keadaan dan musim kehidupan Maria. Relate dengan kehidupan kita bahwa kedekatan kita dengan Tuhan itu akan menjadikan Tuhan segalanya. Dan itu akan mengalir dengan natural dan apa adanya di dalam kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama perikop di dalam Alkitab ini, saudara. Saya ambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai yang ke-42. Perikop ini berjudul tentang kematian Lazarus. Siapakah Lazarus? Lazarus adalah saudara laki-laki dari Marta dan Maria. Dan saudara, di dalam perikop ini telah disebutkan bahwa Lazarus telah meninggal dunia. Saya akan bacakan buat saudara dari Yohanes 11 ayat yang ke-17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi Yesus datang 4 hari setelah Lazarus meninggal. Saudara terkasih, di dalam tradisi Yahudi yang dipercayai oleh mereka bahwa jiwa tinggal dekat tubuh selama 3 hari setelah kematian. Tetapi setelah masuk hari yang keempat, orang yang meninggal itu atau jenazahnya telah membusuk dan isu tentang kebangkitan atau hal-hal tentang kehidupan menjadi hal yang sangat-sangat mustahil. Dan kita lihat di sini, Lazarus berarti pada hari yang keempat, jenazahnya telah membusuk dan dia benar-benar telah meninggal dunia. Tapi kita lihat, Tuhan Yesus datang justru pada hari keempat. Itu berarti sesuai dengan tradisi Yahudi, sekali lagi, Lazarus jenazahnya telah membusuk dan benar-benar meninggal dunia. Saudara, tentu ini adalah sebuah kehilangan bagi Marta dan Maria. Nah, dalam keadaan ini kita akan melihat bersama-sama, kita akan mengecek dengan seksama bagaimana reaksi Marta dan bagaimana reaksi Maria ketika pada hari keempat Tuhan Yesus mengunjungi mereka. Dan mereka berjumpa dengan Yesus yang datang dalam keadaan Lazarus, saudara laki-laki mereka, telah meninggal dunia. Yang pertama adalah reaksi dari Marta. Bagaimana reaksi Marta waktu itu? Yohanes 11 ayat 23 sampai yang ke-24, kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Tapi kata Marta kepada Tuhan Yesus, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Saudara, ada satu lagi tradisi Yahudi di kalangan Yahudi yang mereka percayai turun-temurun bahwa orang Yahudi akan mengalami kebangkitan pada akhir zaman. Ini adalah tradisi yang Marta percaya. Ia berpegang teguh kepada tradisi umum ini yang telah turun-temurun. Dia percaya, ya, Lazarus akan bangkit, tetapi nanti ketika pada akhir zaman. Sebentar saudara, padahal ya, Marta percaya bahwa Lazarus akan bangkit, tetapi nanti ketika akhir zaman. Padahal di situ ada Tuhan Yesus. Yesus sebagai pembuat mujizat, sebegitu dekatnya ada di hadapannya, Marta tidak menyadari bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu tentang kehidupan atas Lazarus. Marta teralihkan dari Yesus yang adalah pembuat mujizat ada di hadapan dia dengan tradisi umum yang dia percayai bahwa ya, Lazarus akan bangkit, tetapi nanti ketika akhir zaman. Sekali lagi, padahal Yesus sebagai pembuat mujizat ada di situ. Tapi saudara, kita akan melihat reaksi yang terjadi kepada Maria, saudara dari Marta. Apa yang terjadi dengan Maria ketika Tuhan Yesus datang mengunjungi mereka? Yohanes 11 ayat 32 sampai yang ke-33. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku
pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis. Reaksi dari Maria pertama kali ketika dia melihat Yesus dan berjumpa dengan Yesus, Lazarus sudah meninggal dunia. Yang dia lakukan, Maria lakukan adalah dia tersungkur dan menangis di kaki Yesus. Lagi-lagi, dia tersungkur di kaki Yesus. Hal yang sama dia lakukan ketika Yesus menjadi tamu di rumahnya. Mengapa Maria menangis? Ya jelas, karena ini sudah 4 hari. Berarti Lazarus sudah benar-benar meninggal dunia, dan itu artinya mereka sudah kehilangan saudara laki-lakinya, tidak akan berjumpa kembali. Saudara, hal yang menarik bahwa Maria menangis di dalam kata Yunani itu memakai kata klaio. Artinya apa saudara? Ini bukan menangis biasa, tapi ini adalah menangis dengan keras. Ini adalah ratapan yang penuh dengan kesedihan yang sangat dalam. Maria begitu terpukul dengan kehilangan Lazarus. Dan kata klaio juga di sini saudara, ini bukan hanya tangisan Maria yang keluar air mata. Ini bukan hanya tangisan duka saudara, tapi ini adalah tangisan ketidakberdayaan seorang manusia ketika berhadapan dengan maut. Maria tidak bisa berbuat apa-apa dengan kematian. Maria tidak bisa melakukan sesuatu sehingga Lazarus bisa hidup. Ini adalah ketidakberdayaan dari Maria. Ini adalah tangisannya. Dan juga saudara, tangisan ini juga berarti kebutuhan Maria akan intervensi ilahi. Kebutuhan Maria di dalam tangisannya itu ada kebutuhan supaya Yesus campur tangan. Ada campur tangan ilahi, ada kebutuhan dari Maria, do something. Itu kebutuhan Maria akan Yesus. Saudara, kalau kita melihat di scene ini, di momen-momen ini, detik-detik ini, atau di adegan ini, peristiwa yang tertulis di Alkitab ini, saudara, kita melihat Maria mencurahkan segala beban dukanya, mencurahkan semua kesedihannya. Dia menangis, dia mengerang, dia meratap di hadapan Yesus. Kalau kita melihat, ini adalah sebuah momen-momen, detik-detik kedekatan antara Maria dan Tuhan Yesus. Maria ketika berhadapan, ketika dia menyadari ada Tuhan Yesus di situ, dia datang tersungkur, dia tidak menahan-nahan kesedihannya, dia mencurahkan semua emosinya, dia mengeluarkan semuanya. Mengapa saudara? Karena Maria merasa aman di hadapan Yesus. Ada rasa aman di dalam diri Maria ketika berhadapan dengan Yesus. Maria tidak perlu takut untuk mencurahkan semua dukanya, mencurahkan segala penderitaannya, segala beban kehilangan akan Lazarus, ditunjukkannya semuanya kepada Yesus, dikeluarkannya semuanya. Betapa aman bagi Maria untuk menunjukkan beban emosionalnya kepada Tuhan Yesus. Garis bawah ini saudara, rasa aman. Maria tidak perlu takut untuk mencurahkan semua beban emosinya kepada Yesus. Dia nggak perlu takut diusir. Dia tidak perlu takut bahwa Tuhan Yesus akan menjadi risih. Ada rasa aman bagi Maria untuk datang apa adanya, datang sebebas-bebasnya di hadapan Yesus. Dan bagi Maria, Tuhan Yesus adalah tempat yang aman untuk mencurahkan bebannya. Mengapa? Karena Maria mengerti. Tuhan Yesus mengerti penderitaannya. Karena Maria tahu Tuhan Yesus mengerti bebannya. Karena Maria tahu dia tidak perlu jaim, dia dapat menumpahkan semua kesedihannya. Dan saudara, inilah yang terjadi di dalam Maria. Yesus adalah tempat yang aman bagi dia untuk menunjukkan semua kesedihannya, untuk menunjukkan semua beban berat yang sedang menindih hidupnya, karena dia kehilangan Lazarus, saudara laki-laki yang sangat-sangat dikasihinya. Inilah rasa aman Maria di hadapan Yesus. Dan tahukah saudara, hal ini mengundang reaksi Tuhan Yesus terhadap tangisan Maria dan juga tangisan orang-orang di sekitar situ. Dan Tuhan Yesus tersentuh. Kita baca satu ayat firman Tuhan dalam bahasa Inggris di Yohanes 11 ayat yang ke-33. Saya bacakan buat saudara. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping,
He was deeply moved in spirit and troubled. Saudara, kalau kita melihat di sini di dalam bahasa Yunaninya, saudara bisa baca di sini, artinya begini, ketika Maria menangis, Yesus tersentuh, dan ini yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat terharu di dalam rohnya. Ada perasaan terharu di dalam Tuhan Yesus, dan juga tertulis di situ, Yesus terguncang, saudara. Yohanes 11 ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Saudara, reaksi yang Tuhan Yesus tunjukkan setelah Maria tersungkur di hadapannya adalah sebuah empati ilahi yang ditunjukkan, bahwa menyaksikan penderitaan keluarga ini begitu menyentuh hatinya. Menyaksikan berduka yang sangat dalam, keluarga ini begitu terpukul, itu menyentuh hatinya. Dan Tuhan Yesus mengerti apa yang sedang mereka alami. Dan Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Saudara, dalam Yohanes 11 ayat 43 sampai yang ke-44. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia, Tuhan Yesus, dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Maka Yesus berkata kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan Lazarus untuk keluar dari kubur dengan suara yang keras. Ini adalah suara otoritas, saudara. Perintah dari Tuhan Yesus atas Lazarus ini penuh dengan otoritas ilahi. Panggilan yang penuh kuasa ini untuk memulihkan Lazarus dari kematian menuju kepada kehidupan. Dan inilah yang terjadi atas Lazarus, saudara laki-laki dari Marta dan Maria. Lazarus bangkit pada hari yang keempat. Padahal sesuai dengan tradisi Yahudi, pada hari yang keempat, orang yang telah meninggal dunia telah membusuk dan mereka benar-benar kehilangan. Saudara, buah dari pengharapan Maria kepada Yesus, sesuatu terjadi pada hari yang keempat. Lazarus dibangkitkan. Jadi kita bisa bayangkan dari sebuah duka cita yang begitu dalam, terpukul karena kehilangan Lazarus, tiba-tiba keadaan berubah menjadi sukacita yang melimpah, saudara. Tidak terbayangkan bagaimana sukacita Maria, Marta, dan seluruh orang-orang yang berada di situ. Itu seperti mimpi karena Lazarus dibangkitkan. Saudara, Maria datang kepada tempat yang tepat. Ketika Maria mencurahkan dengan penuh rasa aman, dia tidak takut-takut untuk menunjukkan kesedihannya, penderitaannya, terpukulnya, kesukarannya di hadapan Yesus. Dia tidak menahan-nahan, ditunjukkannya semua. Maria tahu persis. Dia datang kepada tempat yang benar. Dia punya rasa aman untuk datang apa adanya kepada Tuhan Yesus. Dan Maria tahu persis bahwa Tuhan Yesus sanggup campur tangan. Maria memperoleh rasa aman di tempat yang benar. Saudara terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah saudara sedang ada di dalam hal-hal yang begitu sukar, musim-musim yang tidak mudah? Mari kita membangun skala prioritas untuk tidak melewatkan, mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian menjalin hubungan, kualitas hubungan yang baik, mengutamakan Tuhan. Mengapa? Karena di dalam Tuhan kita punya rasa aman. Kita bisa dapatkan rasa aman ketika dalam keadaan yang sukar kita datang kepada Tuhan. Kita bisa datang apa adanya, apapun keadaanmu, apapun pergumulan yang sedang engkau hadapi, apapun kesukaran yang sedang saudara hadapi, datanglah pada Tuhan. Karena kita bisa mencurahkan segala beban kita. Kita bisa mencurahkan segala kesedihan kita. Karena dia mengerti arti penderitaan. Dia mengerti arti kesukaran. Tuhan Yesus memiliki empati ilahi. Dia tahu persis rasanya yang sedang engkau alami. Tuhan Yesus mengerti bahasa air mata, saudara.
skala prioritas membangun kedekatan dengan Tuhan supaya kita menjadikan Tuhan sebagai tempat yang aman bagi kita untuk mencurahkan segalanya. Rasa aman kita ada di dalam kita. Mengapa? Karena kita tidak akan ditolak oleh Tuhan ketika kita datang kepada Dia. Tangannya selalu terbuka untuk menerima kita. Amin, saudara. Saya teringat satu tokoh yang besar di dalam Alkitab, namanya Daud. Daud menulis ini di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, saudara. Begini bunyinya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Saudara, ayat ini adalah waktu yang sangat berat bagi Daud. Mengapa? Karena anaknya Absalom sedang mengkudeta pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Daud. Anaknya Absalom berkhianat dan melawan balik Daud yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Tetapi Daud berkata di dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, kita tahu bahwa Daud adalah seorang panglima perang. Dia mengerti kecanggihan militer, dia tahu keunggulan militernya. Tetapi ternyata bagi Daud, kecanggihan militer dan keunggulan militer yang dia miliki itu bukan sumber ketenangan bagi dia. Sumber ketenangan bagi Daud adalah ketika dia dekat dengan Allah. Maka dia tenang. Saudara sekalian, bagaimana dengan keadaan saudara saat ini? Saya mengundang saudara dan mengajak saudara untuk datanglah kepada Tuhan dan curahkanlah segala sesuatu beban-beban di dalam hidupmu. Tentang penderitaanmu, hal-hal yang sukar, hal-hal yang mungkin orang lain tidak mengerti, tapi datanglah kepada Tuhan dengan rasa aman. Mengapa? Karena Tuhan mengerti semuanya. Pagi hari ini kita belajar, mari bangun skala prioritas dengan mengutamakan Tuhan sebagai hal yang terutama. Karena kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan peroleh hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Ada kedekatan di dalam Tuhan, maka prioritaskanlah untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa biar Roh Kudus selalu menolong kehidupan kami untuk mengatur waktu dengan baik, dengan bijaksana, sehingga kami menempatkan prioritas yang utama, yaitu membangun hubungan yang dekat, kedekatan dengan Tuhan. Karena kami percaya satu hal, Tuhan, hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa penghiburan Tuhan yang sempurna turun atas setiap kami. Kelegaan yang sempurna Tuhan kerjakan atas setiap kami semua. Dan Tuhan, biar semakin hari kami terus haus dan lapar akan Tuhan. Karena kami mengerti hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara terkasih, demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.